Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jajaran Ibu Bella, pengurus Ibu Bella Korwil Jakarta yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam kesehatan, zahiran wa batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Sebagaimana saya diamanahkan kembali oleh Ibu Isti untuk sama-sama belajar di eh, Jejak Mursyid ini ya, kajian Jejak Mursyid Ya, M betul. gitu ya. Setelah sebelumnya kita juga pernah sama-sama ngebahas tentang sufi perempuan waktu itu ya, Bu Isti, Betul, betul Ustadz, betul. yang saya Sufi perempuan. sangat suka dan sangat mengagumi bagaimana di lingkungan kita ternyata juga ada generasi sufi, sufi perempuan insya Allah Ibu Bella ini. Mudah-mudahan Amin. eh, Amin ya akan Rabbal lahir tuh alamin. ya Ibu ya. Sufi-sufi perempuan Amin. seperti Amin. Fatma Al-Balkhi, seperti Robiah Adawiyah gitu dan yang lain-lain lah begitu. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, bertepatan pada malam hari ini, karena sebentar lagi kita tahu tidak sampai 3 hari ya, mungkin 2 hari, kita akan memasuki tahun baru, Masehi 2025. Maka kayaknya ini tema yang pas ketika Ibu Isti meminta kami kembali, gitu ya, untuk sama-sama kita belajar dengan satu hal yang saya hubungkan sebuah karya agung, karya monumental dari guru agung kita, Pangarsa Abah Anom, yaitu yang bernama Miftahus Sudur. Tentu nggak semuanya, tapi hanya sebagian dari mukaddimahnya aja. Tentu kalau semuanya dari pasal 1 sampai pasal 6, kayaknya subuh juga nggak beresin. Oh iya. Ini sebagian dari mukaddimahnya aja. Baik, yang pertama langsung aja sebuah tahun baru Masehi. Kalau kita tahu di dunia ini ya minimal kita itu kenal ada yang disebut dengan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kira-kira begitu kan ya. Nah, sebenarnya mau kalender Masehi yang kita sebut sebagai tahun ya yang ditandai dengan kelahiran Nabi Isa oleh sebagian saudara-saudara kita gitu ya. Kemudian dengan tahun Hijriah yang ditandai dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita tahu 2 tahun ini atau 2 waktu ini memiliki standarisasi gitu ya. Standarisasi maksudnya apa? Patokan yang dijadikan perputaran itu apa? Kalau di kalender Masehi gitu ya, kita tahu mereka menggunakan rotasi matahari. Maka dalam bahasa Arab disebutnya Tarikh Husana Syamsiyah gitu ya. Tanggalan kalender yang menggunakan perputaran matahari Syamsiyah. Tapi kalau Hijriah gitu ya, yang ditandai dengan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW, kita menggunakan rotasi bulan. Maka di bahasa Arab juga dikenal Tarikhus Sanah Al-Qamariyah gitu. Maka sebenarnya dua-dua ini juga kalau mau kita objektif, kalau kita mau lebih adil, ini juga sama-sama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Di dalam surat Yunus ayat 5 kalau tidak salah Allah mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura
wa qaddarahu manazil. Kata Allah, Allah yang menjadikan matahari itu dia bersinar, wal qamaru nuro, bercahaya, wa qaddarahu manazil. Dan Allah juga yang menetapkan posisi rotasinya untuk berputarnya matahari dan bulan tadi. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Kata Allah, kenapa? Agar engkau manusia bisa mengetahui apa namanya perputaran tahun wal hisab dan waktu itu sendiri. Artinya dua alat ini itu seperti satu hal yang dijadikan oleh Allah untuk standarisasi manusia bisa mengetahui perputaran waktu. Hari demi hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi perkumpulannya menjadi sebuah tahun sebanyak 12 bulan. Artinya, sebagaimana waktu itu dalam pandangan Islam eh, sebagai sesuatu yang dimiliki Allah. Karena waktu itu makhluk, gitu ya. Waktu itu makhluk dan itu artinya milikmu. Sehingga ini memiliki makna yang sangat penting. Baik itu waktu yang dijadikan rotasinya matahari, namanya kalender Syamsiah, atau Komariah, atau Hijriah. Gitu. Dua-duanya sama-sama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya sangat-sangat penting, sebagaimana Islam juga memandang pentingnya makna waktu itu sendiri. Jadi ibu-ibu sekalian, jamaah dari kajian online Jejak Mursyid ini, sebenarnya substansinya bukan di situ, bukan di kalender Masehi atau kalender Komariahnya atau Hijriahnya, tetapi bagaimana kita bisa memaknai waktu itu sendiri yang terus selalu berputar, semakin cepat dan sangat cepat, gitu ya. Maka ketika ada masa transisi perputaran untuk masuki fase yang baru, kita berhak saja untuk melakukan sebuah peringatan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak saudara kita, orang-orang terdekat kita, ya, teman kita, teman kajian kita, teman khotaman kita, teman manakiban kita, gitu ya. Itu eh, banyak yang ambil Allah. Eh, i- izin Ustadz, suaranya agak suara ngelek, ngelek ya Ustadz. Agak ngelek, ngelek ya Ustadz. Heeh, Halo, cek. ya, Ada Ibu? ya, agak ngelek tadi Ustadz. Agak suaranya terganggu dikit. Coba. Oke. Ini sudah jelas sekarang? Mm-mm. Masih Ustadz. Masih belum ya? Nah, ini sudah. Sekarang Sudah? sudah Ustadz. Oh ya, Ya, baik. sudah aman. Ya, jadi tadi Aman Ustadz. sampai mana ya Bu keputusnya ini? Saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa sampai mana tadi ya? Terputus. Enggak banyak sih Ustadz. Oh, Mundur nggak banyak sampai, ya udah. sampai peringatan. Ya, berarti artinya substansinya bukan di situ ya. Bukan di mau kalender Masehi atau kalender Hijriah nih Nah, gitu. ya betul. Makanya tetap itu adalah sama-sama milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana berarti substansinya tadi bagaimana kita memaknai waktu itu sendiri, dengan apa kita mengisi, dengan apa kita memanfaatkannya. Maka ketika ada transisi pergantian tahun baru, sebenarnya di situ substansinya, yaitu peringatan dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu banyak saudara kita yang tidak diberikan kesempatan waktu sampai detik ini misalkan. Nanti ketika malam 31 ya, malam menuju 1 Januari, apa namanya? Banyak saudara kita yang tidak disampaikan pada waktu malam tersebut. Tapi Allah berikan kita waktu, artinya kita mendapatkan sebuah takdir yang baru, sebuah anugerah yang baru dari Allah untuk bisa melakukan kebaikan, mengisi waktu kita
dengan hal-hal yang membuat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Jadi substansinya adalah di sana. Maka ini ada seorang penasehat mufti Mesir ya. Ini penasehatnya berarti lebih di atas daripada muftinya. Namanya Syekh Majdi Asyur. Beliau sedang memberikan satu gambaran bagaimana kita melakukan kegiatan dalam rangka bentuk bersyukur pada malam Tahun Baru Masehi yang memang oleh sebagian saudara kita di agama Nasrani menganggap bahwa itu adalah tanda daripada kelahiran Nabi Isa. Gitu kata beliau. Kalau ini ya, artinya inna law arafna mau'ida miladi ayyi rasul sanahtafilu bihi. Kalau kita mengetahui tanggal lahir nabi-nabi yang lain, kita akan melakukan apa namanya peringatan dalam rangka bersyukur atas kelahiran nabi tersebut, gitu. Karena semua nabi, para rasul itu sama, gitu ya. Kalau kita pastikan dan benar bahwa itu tanggalnya, begitu. Artinya apa? Kalaulah memang itu adalah tanda ditandai dengan kelahirannya Nabi Isa, kita tidak ada masalah. Agama Islam tidak memiliki sentimen gitu ya karena kita menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai nabi daripada utusan Allah. Kita juga mensyukuri beliau. Begitu. Artinya maksudnya kalau misalkan ada peringatan pada malam hari itu tidak apa-apa. Yang penting tadi di sini ada garis bawahnya eh, mana wal maksud idharul farhi bimudi amin wa hululi amin ma'a ma fi dzalika min idhari ta'ayush gitu ya. Intinya adalah ungkapan rasa syukur, ekspresi kebahagiaan atas datangnya tahun yang baru. Itu tentu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Ibu suaranya masih jelas? Aman, aman, aman Ustadz. Baik. Lalu bagaimana tadi kaitannya dengan usul yang saya kaitkan dengan momentum tahun baru 2025 nanti yang sama-sama akan kita lalui. Karena kita sama-sama tahu, ibu-ibu sekalian, tahu sudah itu terbagi menjadi Aduh, 3 bagian. Ada Izin Ustadz, bagian mohon izin, suaranya putus-putus lagi Ustadz. Mungkin di sinyalnya agak dicari kondisi yang tepat, putus lagi. Agak di yang tepat. baik, sebentar coba saya ganti ya. oh iya ya, oh iya ya. Cek, ada suaranya? Eh, sudah? Sudah ada Coba ya? Ustadz. Coba tes Ustadz, izin. Tes Iya, satu tes. dua. Nah, oke, Sudah ya? aman, Coba. clear. Aman ya? Sampai Mudah, Mukadimah Ustadz, yang satu baru. nah, baik. Sesi Mudah-mudahan satu. mudah-mudahan aman ke depannya nih. Sinyalnya memang agak kurang mendukung ya. Oh iya, baik-baik Baik. Ustadz. Lanjut, Miftah Sudur ada 3, ada Mukaddimah, itu ya pengantar, ada isi, ada juga khotimah atau penutup. Di dalam Mukaddimah kita tahu di sana isinya adalah ungkapan-ungkapan yang penting dalam bahasa Arab, ada namanya Bara'atul Istihlal. Itu sebuah kaidah sastra gitu ya. Eh, apa namanya? An yadhkur al-mutakallim bima yush'iru bimaksudihi gitu ya. Seorang yang berbicara akan mengungkapkan satu hal yang sangat penting yang menggambarkan isi daripada kitab tersebut lah kira-kira. Nah, makanya kita mulai dengan sebuah mukaddimah. Kira-kira apa maksud daripada refleksi tahun baru yang nanti sama-sama akan kita gabungkan dengan mukaddimah Miftahu Sudur. Tentu informasi kembali ada isi ya, isi Miftahul Sudur itu ada 2 juz. Juz pertama terdapat 4 pasal, juz kedua ada 2 pasal. Kemudian baru penutup ungkapan rasa syukur kepada Allah yang disampaikan oleh Aba Anom.
kepada para masyayikh, mengharapkan karomah daripada masyayikh dan keberkahan Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga memberikan doa untuk kita para ikhwannya. Baik. Nah, kenapa saya refleksi ini saya sinkronisasi dengan Miftahus Sudur? Karena kita tahu di dalam tarekat kita sangat dikenal dengan adagium, ya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Menurut saya ini sebuah landasan teori ya sebagai jalan atau konsep tasawuf dan konsep kita melakukan sebuah perjalanan dalam meraih kesucian jiwa, tazkiyatun nafas, untuk mendapatkan tujuan mulia di dunia dan di akhirat. Artinya dengan ilmu kita berjalan, gitu ya. Kemudian dengan amalia kita bisa mendapatkan buah daripada apa yang kita kejar selama ini. Kira-kira begitu. Jadi apa kalau ditanya standarisasi keilmuan yang minimal kita kuasai, ya tentu apa yang disampaikan guru-guru kita. Yang disampaikan oleh Pangarsa Abah, beliau meninggalkan sebuah karya monumental yang disebut dengan Miftahus Sudur. Nama panjangnya apa? Miftahus Sudur fi bayani dzikrillahi rohimil ghafur. Gitu ya. Nah, bagaimana proses refleksi itu? Kita akan memaknai ya, kemudian kita akan merenungkan, artinya kita menemukan nilai-nilai di balik yang tidak tertulis. Gitu. Kemudian korelasinya sebagai realisasi wujud syukur kita gitu ya, dengan apa yang akan kita lalui pada pergantian tahun nanti. Dan terakhir nanti kita akan apa namanya memetik akhlak-akhlak sufi gitu ya. Akhlak itu adalah nur ilahi yang dihujamkan ke dalam kolbu kita. Jadi akhlak itu bukan adab gitu ya. Ada sebuah perbedaan sedikit bahwa adab itu adalah perilaku luar. Masih ada suaranya, Ibu? Masih aman Ustadz suaranya. Adab adalah perilaku luar. Kalau kita lihat ada sebuah perilaku yang baik dari adab yang baik, itu belum tentu berasal dari akhlak yang baik. Karena bisa jadi perilaku baik yang di luar itu memiliki motivasi yang Waduh. sebaliknya. Oke, sudah ada sekarang? Nah, ya. Ya. Aman Ustadz. Ya, baik. Tes Nanti dulu. Boleh dites. Ya, siap. Baik, nanti di akhir baru kita akan memetik akhlak sufi yang bisa kita ambil dari perkataan Pangarsa Abah, gitu ya. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillah. Dengan mukadimah beliau pertama, beliau memuji Allah. Tentu apa yang akan beliau katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa ba'du. Jadi di pertama ini Pangarsa Abah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala secara singkat yang saya garis merahi, berarti itu yang menjadi keynote ya, menjadi main point. Apa? Beliau mengatakan laula an hadanallah. Apa artinya? Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Jadi di awal kali ucapan Pangarsa Abah dalam kitabnya, beliau ini mengatakan sebuah apa namanya, sebuah hal yang benar-benar menjadi satu pegangan yang sangat penting. Karena apa? Segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita apapun yang akan terjadi, baik buruk atau baik. Nah, kalau kita mendapatkan sebuah perilaku yang baik, dalam posisi yang baik, dalam makom yang baik, dalam kondisi yang baik, tentu dalam pandangan agama ya, berarti amal soleh, seperti malam hari ini kita bisa belajar, kita bisa beribadah ya, itu karena hidayah Allah. Laula an hadanallah. Jadi jangan kita tentu ini sebuah manhaj, sebuah kurikulum dari para sufi, sebagaimana Ibnu Athaillah Sakandari ya dalam hikam beliau yang pertama bahkan beliau mengatakan al-i'timadu 'alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal, ya kan? Kalau kita bersandar kepada amal kita, maka nanti kalau kita tergelincir karena seorang manusia, kita bukan malaikat ya. Kayaknya kalau di sini
kita ada yang berwujud malaikat pada takut semua nih, ya kan? Nyampe nyampe rumah, Ya, betul, Ustaz. malaikat itu kan nggak kelihatan ya, nggak makan, nggak minum gitu, nggak tidur, pada takut semua nanti ya. Nah, jadi kita akan memiliki potensi untuk salah. Kalau kita bersandar kepada amal kita, nanti kalau kita tergelincir, kita akan kehilangan roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi dasari semua amalan-amalan kebaikan kita itu karena Allah, karena pertolongan Allah, karena hidayah Allah. Jadi bukan karena usaha kita. Nah, itulah faidah yang kita dapatkan dari perkataan Pangarsa Abah, laula an hadanallah. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Lanjut, di suaranya masih ada, Ibu? Masih aman Ustaz, Insya Allah aman. Baik. Fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira. Abah langsung memberikan kalimat yang luar biasa. Fa'lamu. Fa'lamu itu artinya ketahuilah. Berasal dari kata alima ya'lamu. Berasal dari kata ilmu. Nah, selanjutnya Abah mau mengatakan fa'lamu itu berarti berasal dari kata ilmun. Berarti secara tidak langsung Abah mengatakan kepada kita berilmulah kalian. Fa'lamu, gitu kan? Berilmulah kalian. Siapa? Ma'asyiral ikhwan. Wahai para ikhwan. Ja'alanallahu wa iyyakum minadzakirina lahu katsira. Abah mendoakan semoga kita menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Dan yang kedua doa Abah itu apa? Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tulhihim, yang dilalaikan amwaluhum dengan harta mereka, wala auladuhum dan anak-anak mereka. Dari apa dilalaikannya? Ang zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Artinya bukan tidak boleh mendapatkan harta yang banyak, mencari harta yang banyak, bukan juga tidak boleh mendapatkan atau mencari keturunan yang banyak. Yang penting bagaimana kedua hal tadi itu berarti kan aset ya, sesuatu yang kita cintai. Bukan sekedar anak biologis, mungkin kita punya anak perusahaan gitu ya, anak-anak karyawan, punya sesuatu yang dekat dengan kita, atau anggaplah sesuatu yang kita hasilkan. Karya kita, itu kan anak kita juga tuh. Karya apa? Ya apapun. Karya dari usaha, dari sosial, dari segala sesuatu yang kita capai, pencapaian dunia gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Kita dapatkan asalkan tidak melalaikan kita kepada zikir kepada Allah. Itu saja kuncinya. Kemudian beliau menambahkan, karena apa? Inna dzikra min a'zamil umuril fadhail. Zikir itu adalah satu perkara yang sangat agung. Al-fadhail yang apa namanya? Amalan-amalan yang menjadi satu fadilah gitu ya. Yang paling inti itu di zikirnya. Nanti kita lihat di paragraf selanjutnya gitu ya. Segala sesuatu yang tidak disandarkan kepada motivasi zikir, apa? Sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Kalau tidak bernilaikan zikir di sana, itu nggak ada apa-apanya. Makanya kita tahu Rasulullah SAW itu pernah mengatakan rubba imin gitu ya, betapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Rubba imin, banyak yang tahajud, qiyamul lail tapi nggak dapat apa-apa. Apalagi dalam haji juga ada, dalam umroh juga ada itu kan. Fama faradu fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang ditakdirkan Allah untuk berhaji, maka jangan berbuat A, jangan berbuat B. Yang itu semuanya nilai akhlak sebenarnya. Karena zikir nanti buahnya adalah akhlak gitu. Sholat sama, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan dari keburukan dan kemaksiatan dan yang lain-lain. Jadi artinya seluruh ibadah-ibadah kita itu ada buahnya. Nah, permulaan buah itu ada di zikir. Maka kata Abah, inna
dzikra min a'dzamil umuril fadhail. Seluruh amalan-amalan yang baik itu intinya ada di zikirnya. Gitu ya. Tentu ini nanti zikirnya bukan makom zikir yang sekedar diucapkan lagi, tapi sudah benar-benar di dalam hati. Gitu ya. Nah, maka di paragraf awal kita bisa mengambil 4 hal. Pertama, kesadaran akan hidayah Allah. Yaitu apa? Tadi bagaimana laulaan hadanallah. Kita semua mendapatkan kebaikan itu karena hidayah Allah, karena taufik daripada Allah. Yang kedua, pentingnya berilmu, pentingnya terus belajar. Sebenarnya bukan status kita menjadi orang yang paham gitu ya, tapi prosesnya. Karena Allah melihat prosesnya gitu ya, bukan dari hasilnya. Karena hasil itu masalah punya Allah gitu ya. Makanya Allah mengatakan begini, walladzina jahadu fina, ya kan? Siapa orang-orang yang terus bermujahadah, terus berproses, terus berjuang, ya kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka akan aku berikan hidayah kepada mereka. Jadi bukan orang-orang yang sudah pintar, orang-orang yang sudah alim, orang-orang sudah dapat, sudah wusul, bukan. Tapi Allah perhatikan jahadu fina. Orang yang terus berusaha, orang yang terus belajar, lanahdiyannahum subulana. Gitu. Yang ketiga, zikir banyak gitu ya. Dan yang keempat, bahayanya tentang lalai. Ya, ketika Allah mengatakan la tulhihim amwaluhum. Maka dari itu ini yang saya maksud ya, sebuah refleksi yang kita ambil dari balik teks apa? Sebuah akhlak sufi, akhlak tasawuf. Maka saya sebut dengan al-yaqdhah. Apa al-yaqdhah itu adalah artinya sebuah kesadaran. Ini dalam kitab Manazilus Sairin, seorang ulama sufi mengatakan, Syekh Abdullah Al-Harari ya, al-qaumah lillahi ta'ala min sinnatil ghaflah wan nuhudu an waratil fatrah. Jadi kita bangkit untuk Allah, kepada Allah min sinnatil ghaflah, dari buih-buih kelalaian, dari buih-buih keghaflahan, kealpaan, wan nuhud an waratil fatrah, dan kita bangkit dari percikan-percikan kemalasan gitu ya. Ketika Rasul mendapatkan nasihat dari Allah, qul inna ma'idzukum biwahidah an taqumu lillah. Gitu. Kata Allah, wahai Muhammad, berikan nasihat lagi kepada para sahabatmu, aku berikan kalian nasihat dengan satu aja, biwahidatin. Artinya satu tapi sangat penting. Dan ini saya kira menjadi sebuah titik permulaan setiap orang untuk mendapatkan pencapaian, yaitu apa? Antaqumu lillah. Ayo bangkit, ayo bangun, ayo mulai dengan kesadaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena bayangkan ibu-ibu hadirin semuanya, kalau kita memberikan nasihat kepada layaknya kepada orang tidur, pasti nggak akan bisa menerima gitu. Jadi orang yang ghaflah itu diibaratkan seperti orang yang tidur. Bagaimana dia mau menerima? Dia aja nggak mendengar. Bagaimana dia mau melakukan? Dia aja nggak mendengar. Gitu kan. Jadi sebuah peristiwa ya, recall gitu ya, atau awakening gitu ya, kita hidupan kembali kesadaran tentang bagaimana hidup di dunia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lurus aja untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di momen pergantian malam tahun baru nanti yang akan kita sama-sama laksanakan ya, itu menjadi sebuah momen al-yaqdhah, membangun kembali kesadaran, membangun kembali kehidupan kolbu kita. Benar nggak sih selama ini kita itu hidup untuk Allah? Bisa jadi kita sudah kehilangan kesadaran, yaqdhah tadi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Kita kira sesuatu ini bermanfaat, kita kira berbuat baik ini bermanfaat untuk kita. Ternyata makin jauh. Gitu ya, ini itu yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi gitu ya. Wa annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa perbuatan mereka ini yuhsinuna sun'a. Ya, mereka ini perbuatan baik mereka ini menjadikan mereka mendapatkan ganjaran yang baik juga.
tapi ternyata kontraproduktif. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Mumpung belum terlalu jauh gitu ya, sampai nanti di akhir ujung hidup kita, jangan sampai kita tidak, jangan sampai kita kehilangan al-yaqdhah, yaitu mengingat kembali kesadaran akan hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Motivasi hanya untuk Allah, zikir hanya untuk Allah, mencari penghidupan hanya untuk Allah, berkhidmah hanya untuk Allah, bukan yang lain-lain, gitu ya. Dan segala macam lini kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan akhlak tasawuf, akhlak sufi yang bisa kita ambil tuh dari paragraf pertama tadi, dan kemudian kita hubungkan dengan pentingnya kita lakukan saat malam pergantian nanti menjadi momen refleksi kita untuk al-yaqdhah. Selanjutnya ada apa namanya, sebuah ayat lagi disampaikan oleh pengarang, yaitu apa? Qala ta'ala waladzikrullahi akbar. Jadi di sini Abah banyak mengutip ayat ya. Ini ayatnya sebelumnya itu bunyinya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar waladzikrullahi akbar. Lihat bagaimana Allah memulai ayat gitu ya, mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan kemungkaran dan kefasikan. Dan di akhir Allah menutup dengan kalimat waladzikrullahi akbar. Tapi sungguh zikir kepada Allah itu lebih besar, lebih agung. Artinya bukan udahlah gak usah sholat aja gitu ya, gak usah puasa aja, gak usah ini, bukan. Tapi bagaimana ibadah kita tadi motivasinya adalah waladzikrullah, untuk mengingat kepada Allah, untuk menghidupkan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat lain Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Maksudnya untuk membangun hubungan spiritual, hubungan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, berzikirlah kepada Allah wahai orang yang beriman, yang banyak zikirnya gitu ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan juga bertasbihlah bukratan wa asila. Ini saya merahinya nih bukratan wa asila nih. Kenapa? Ini menjadi sebuah penekanan karena kadang kita suka lupa. Bukroh itu waktu pagi, wa asila itu waktu sore. Ada dua waktu dalam Islam yang sangat-sangat ditekankan dan bahkan sering diulang-ulang di Quran. Tapi kita suka lupa tuh. Habis subuh gitu ya. Kadang bangun, kadang enggak gitu. Kadang kita dirapel juga sholatnya sama duha gitu ya. Jadinya subuh duha gitu. Sehingga terlewat tuh gitu. Tapi karena udah sekali dua kali gitu, bahkan lebih gitu ya, kadang kita suka lupa ternyata di pagi itu ada sesuatu yang mahal, yaitu apa? Keberkahan. Ketika Rasul ya, nggak mungkin beliau berdoa itu nggak ditolak sama Allah. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku di dalam waktu paginya gitu, wa asila, dan sore hari. Apa maksudnya? Karena dua waktu ini, ibu-ibu sekalian, itu waktu transisi, waktu pergantian. Islam sangat-sangat menekankan sebuah perubahan ini. Tentu ini sunatullah, tapi ada hikmah di sana, karena disitulah dari malam menuju pagi kita beranjak untuk bekerja. Dari sore menuju malam, dari bekerja kita beranjak untuk istirahat dan lain-lain. Ini seperti pergantian tahun, gitu ya. Nah, masuk ya kan? Kita seperti apa namanya, bukroh wa asila, ini seperti Januari Desember, anggap seperti itulah, gitu ya. Atau Dzulqa'dah dan Muharram gitu. Karena itu menjadi sebuah momen kita merefleksikan diri. Selama sepanjang waktu ini kita sudah apa? Apakah kita isi dengan hal yang bermanfaat atau sebaliknya? Kira-kira begitu. Dan juga di dua waktu ini kita diberikan nasihat, arahan oleh Allah untuk diisi dengan sabbihu, dengan tasbih. Selanjutnya, wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayah, ya, atau kita baca saja fi nafsika tadarru'an wa khifata
wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Yang saya garis merahi apa? Fi nafsika. Wadhkur rabbak, ingatlah kepada Allah Tuhanmu fi nafsik, di dalam dirimu. Artinya kembali ke dalam diri kita, gitu ya. Telisik ke dalam diri kita. Ini maksudnya di sini Abah ingin menunjukkan secara eksplisit ada loh zikir yang diminta oleh Allah tapi di dalam diri. Berarti bukan di luar, bukan di lisan. Inilah yang kita sebut dengan zikir khafi, zikir di dalam kolbu. Nah, seperti kita juga memasuki ruang tafakur. Kata Ibnu Athaillah, al-fikrah itu sayrul qalbi ila hadrati rabbi. Bagaimana hati ini berjalan ila hadrati rabbi, menuju kehadiran Tuhan, menuju kehadiran Allah. Karena kita ini hidup di dunia itu butuh kehadiran Allah. Tentu bukan hadir datang gimana Allah gitu ya, bukan. Tapi bagaimana seluruh aktivitas kita harus disertai dengan kedekatan kepada Allah, dengan kekhusyuan kepada Allah, dengan penghayatan kepada Allah, dengan tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka fi nafsik itu ada di dalam diri. Gitu ya. Yaitu apa? Dengan kita bermuhasabah, dengan kita bertafakur, dengan ada proses sebentar aja setiap hari kita ini sisakan waktu 1 jam, setengah jam itu untuk berduaan saja dengan Allah. Ya, dalam tahajud kita, dalam waktu sebelum subuh kita adakan uzlah sendiri, gitu ya. Untuk apa? Wadhkur rabbaka fi nafsik, mengingat Allah di dalam diri kita, dalam kolbu kita, dengan perenungan, dengan tafakur, dengan muhasabah, dengan apa namanya perenungan yang mendalam, gitu ya. Nah, selanjutnya alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Lagi-lagi tentang perintah zikir. Maka dari itu saya simpulkan di paragraf ini, pertama adalah pentingnya ketersambungan itu nomor 1. Nomor paling utama. Di mana wala zikrullahi akbar. Gitu ya. Motivasi ibadah kita kalau bukan untuk zikir itu nggak ada apa-apanya. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, gitu ya. Apa namanya? La ya yuladina amanu la apa namanya itu? Dalam Al-Baqarah, jangan engkau menyakiti saudaramu dengan sodakohmu, gitu ya. Itu ada di Al-Baqarah. Artinya sodakoh itu kan bagian kecil dari zakat, gitu ya. Zakat yang kita kasih dengan tangan kita kepada orang lain itu jangan menjadikan sesuatu yang menyakiti mereka, gitu. Atau sedekah kita atau infak kita, ya, yaitu apa? Yaitu ketika kita tidak menghadirkan bahwa harta yang kita miliki sebenarnya juga bukan milik kita, itu. Maka kita berikan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang memang milik Allah. Tentu kita tidak ada timbul rasa kesombongan di sana. Artinya apa? Seluruh ibadah yang paling penting adalah ketersambungan. Yang kedua, optimasi waktu awal dan waktu akhir. Gitu ya, tadi bukrotau wa asila, atau akhir tahun atau awal tahun. Itu menjadi sebuah transisi yang harus kita benar-benar jadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, mencari ke dalam diri. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsik. Refleksi intrapersonal, komunikasi intrapersonal, muhasabah, introspeksi, perenungan yang mendalam, evaluasi diri. Yang keempat, peran Allah dan pertolongannya dengan zikir tadi. Gitu ya. Jadi apa refleksi kita dengan paragraf ini? Yaitu al-muhasabah. Ya, akhlak sufi, akhlak tasawuf yang bisa kita petik dalam paragraf ini, yang kita sambungkan dengan renungan pada malam pergantian tahun, yaitu al-muhasabah, ya, perenungan diri. Nadharu nafsi ala ma fiha min naqais, yaitu hati, jiwa melihat segala sesuatu yang masih kurang. Wa takmiluha bil kamalat. Kemudian sempurnakan itu
wal adabi ala wafqi syar'i syarif, dengan penuh adab yang sesuai dengan tuntunan daripada syariat. Balil insanu ala nafsihi basirah, dalam ayat Al-Qiyamah surat 4 ayat ke-14, manusia itu bisa memperhatikan dirinya sendiri. Artinya, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Jejak Mursyid, kita bisa memetik akhlak tasawuf dengan paragraf Miftahus Sudur yang barusan kita baca, yaitu poin yang kedua adalah al-muhasabah, gitu ya. Nah, ini ada terakhir ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la turhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Orang-orang yang melakukan yang terlalaikan dengan harta dan anaknya, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Istahwada alaihimu syaitanu fa ansahum dzikrallah ulaika hizbu syaitan ala in hizbu syaitan humul khasirun. Orang-orang yang dikuasai oleh setan, kemudian mereka dikuasai oleh lalai sehingga tidak ingat kepada Allah, itu juga diserupakan seperti hizbus syaitan, golongan syaitan, dan mereka orang-orang merugi. Artinya selanjutnya adalah golongan merugi orang-orang yang tidak sadar amal-amal yang kontraproduktif dan bahaya gangguan yang mengancam. Maka akhlak yang ketiga adalah al-i'tisam. Apa? Mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh dengan tali Allah. Maksudnya apa? Dengan pertolongan Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Artinya, secara kesimpulan kita tarik ya refleksi yang kita dalam pergantian masih bisa dipakai, cuman udah nggak bisa. tahun 2025 masuk ke dari meninggalkan tahun 2024, kita bisa ambil nih Bapak Ibu sekalian, akhlak-akhlak tasawuf, akhlak-akhlak sufi, ya akhlak itu nur ya, yang sekali lagi saya ingatkan bahwa akhlak itu bukan adab, bukan perilaku luar. Kalau perilaku luar itu banyak motivasinya gitu ya, lagi ada satu hal yang kita kejar ya, lagi banyak orang nih, sekali-kali zikir kencengin gitu ya, bawa tasbihnya gede gitu, tasbihnya segede telur asin gitu ya, pakai jubah yang panjang gitu ya, itu perilakunya bagus kan, zikir itu bagus, sholat itu bagus, tapi sayangnya di belakang itu ada motivasi lain, bukan lillah. Itulah adab. Jadi adab itu bisa disebut sebagai perilaku luar. Tapi akhlak itu nur yang dihujamkan dari kolbu kita melalui barokah para mursyid, melalui barokah para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, karena itu murni pemberian Allah, ruh gitu. Nah, akhlak sufi itu bermacam-macam, sangat banyak sekali, sabar, ikhlas, ridho gitu ya, atau yang nanti yang kita sebut sebagai maqam. Sebelum itu ada juga yang disebut dengan akhlak yang tiga ini, yang saya petik dari kesimpulan paragraf Muqaddimah Miftahus Sudur. Yang pertama adalah al-yaqdah, kesadaran mendalam tentang tulusnya beribadah kepada Allah. Dengan paragraf awal-awal tadi ya, laulaan hadanallah, itu tuh yang paling luar biasa. Jadi karena hidayah Allah, kita sadar bahwa sebenarnya segala sesuatu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran itu ya, kita bangun kembali spiritual awakening gitu ya. Harus di setting kembali bahwa hidup kita di dunia hanya untuk Allah. Yang kedua, muhasabah, introspeksi, evaluasi diri, sesuatu yang belum maksimal. Dan yang ketiga, al-i'tisam, meminta pertolongan kepada Allah bersama komunitas spiritual. Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Udah, jangan berpecah-pecah, bersatu. Ini yang kekurangan umat muslim sekarang, sebagaimana banyak diteliti, itu terkadang kita lebih mudah berpecah belah. Gitu ya. Kita mudah untuk dikotak-kotakan. Maka di akhir pergantian tahun baru nanti, di malam akhir 2024, marilah kita sama-sama jadikan sebuah refleksi untuk al-i'tisam, meminta pertolongan kepada Allah, dan
terus bersama komunitas-komunitas yang baik, komunitas spiritual, khususnya dalam thariqah kita, yaitu thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Ini ada video ya, mungkin nggak bisa diputar, tapi di audionya sebenarnya nggak bisa diputar, jadi kita skip saja. Jadi ya, itulah yang bisa sama-sama kita pelajari. Tentu yang bisa kami sampaikan masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan eh, tahun baru nanti kita menjadi momen yang berharga untuk membangun kembali kesadaran kehidupan kita di dunia, yaitu dengan yaqdah, gitu ya. Kemudian dengan muhasabah dan al-i'tisam, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf dari kekurangan-kekurangan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmunya, benar-benar penjabarannya tentang dengan refleksi Mifsakus Sudur. Ya Ustadz, ternyata Masya Allah. Di situ selama ini tidak pernah kita sadari bahwa refleksi itu refleksi untuk diri, mungkin tepatnya ya Ustadz, refleksi untuk diri tepatnya itu tidak harus dengan tahun baru aja, mungkin pergantian hari yang tadi Ustadz juga sudah kemukakan, pergantian hari dari subuh menjelang pagi, itu mungkin kita yang setiap harinya mungkin kita bisa refleksi diri yang selama ini kita tidak pernah menyadari itu, bahwa itu kan sebenarnya bisa untuk muhasabah diri ya Ustadz ya, yang kata Ustadz itu waktu untuk berduaan dengan Allah. Kadang-kadang kita kan memang suka lalai, mungkin kalau kita ingat muhasabah berduaan dengan Allah itu, Masya Allah, itu belum pernah saya lakukan. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada yang ada titipan pertanyaan nih Ustadz. Mohon maaf. Apa yang dimaksud bersandar dengan amal? Contohnya seperti apa katanya Ustadz? Contoh apa yang dimaksud dengan bersandar dengan amal? Mungkin contohnya juga tadi seperti maksudnya bersandar dengan zikir seperti itu. Boleh lebih ini kan Ustadz, contohnya seperti apa? Ya, bersandar dengan amal itu sebenarnya sebuah akhlak yang dijauhkan oleh para sufi, walaupun kita semua tahu, kita sadari kita pulang akan membawa amal, gitu ya. Itu yang di lagunya kan begitu katanya ya, nggak bawa harta, bawa apa gitu kan. Kita pulang hanya amal gitu. Lagunya Opik kalau nggak salah tuh. Tapi para sufi ini memberikan satu kaidah gitu, satu metode, karena Islam itu sebuah jalan gitu ya. Karena kita nggak bisa sepenuhnya bersandar kepada amal. Kita tahu nanti di akhirat masuk ke surga itu bukan karena amal kita kan. Ya gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga. Beliau bahkan juga mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga bukan karena amal ya Rasulullah. Bayangkan Rasul amalnya kurang apa? 1 juta itu ya, bahkan berjuta-juta umat muslim hari ini sampai nanti hari kiamat, atau sampai itu amalnya karena kebaikannya Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah, nggak bisa sholat kita, nggak bisa ini. Coba lihat, bayangkan betapa besarnya amalnya Rasulullah. Tapi beliau mengatakan, aku masuk surga bukan karena itu. Coba bayangkan, Rasul aja bukan karena amal gitu. Apalagi kita yang hidupnya Iya, hanya iya. sebentar, sholat kita, ibadah kita, itu pun kalau ibadah gitu. Kalaupun sudah ibadah, itu pun kalau khusyuk gitu ya. Kalau khusyuk, udahlah dipotong itu paling berapa persen doang amalan kita itu. Nah, jadi dari situ aja kita itu udah nggak bisa mengandalkan amal. Kalau mau masuk surga karena amal, potonglah surga kita hanya
semasa hidup kita 60 tahun gitu. Itu pun kalau kita beramal gitu ya. Itu pun kalau khusyuk, itu pun kalau diterima. Ya udah anggap aja lah 60 tahun. Emang kita mau masuk surga cuma 60 tahun gitu ya. Kalau mau kita bandingkan dengan amal kita. Jadi itu dari awal hitung-hitungan antara amal dengan rahmatnya Allah itu lebih besar jauh rahmatnya Allah, nikmatnya Allah gitu. Jadi itu juga yang disebut sebagai seorang muslim yang benar-benar lillah, benar-benar untuk Allah, bahkan dikatakan kepada apa namanya Nabi Daud kalau nggak salah, wahai Nabi Daud, kalau kata Allah, kalau aku tidak ciptakan surga atau neraka, masihkah engkau beribadah kepadaku? Kata Nabi Daud, tentu ya Allah, gitu, karena engkau mustahiqun lil ibadah, engkau sangat berhak mendapatkan ibadah-ibadah kami. Artinya sampai surga dan neraka pun itu bukan satu motivasi yang sesungguhnya, gitu ya. Maka sering ini disebut oleh para sufi, tentu ibu-ibu semua tahu ya, kita sudah pernah bahas juga Robiah Adawiyah itu juga mendemonstrasi apa ya, mengkampanyekan inilah, jangan ibadah karena surga atau neraka dan segala macam, karena ya tadi hanya lillahi ta'ala. Yang kedua alasannya tadi, hikmah tadi, nuqsanu roja inda wujudi zalal. Kalau kita bersandar kepada amal kita, kalau kita nanti tergelincir, maaf, Allah takdirkan kita untuk bermaksiat gitu ya, untuk sedikit keluar dari rel, kita akan kehilangan arah. Karena kita selama ini meyakini amal kita tuh yang membuat kita dekat sama Allah. Amal kita tuh yang menghadirkan akhlak gitu. Amal kebaikan kita tuh yang menjadikan kita itu menjadi apa ya, imannya itu tinggi gitu. Padahal bukan, sama sekali bukan. Iman itu nggak bisa, iman itu tetap. Karena apa? Kalau iman kita dari 100% kepada 90%, wah itu bahaya. Jadi iman kan percaya ya. Kepercayaan kita ini berkurang 10%. 100% kita percaya sama Allah. Tiba-tiba kurang jadi 90%. Berarti kepercayaan kita akan keberadaan Allah itu kurang. Wah itu kan bahaya. Jadi sebenarnya iman itu tetap. Tapi apa yang naik turun itu amal doang. Nah, ya amal itu baru naik turun. Kadang kita rajin, kadang tahajud, kadang zikirnya 165, kadang 3, kadang nggak zikir, kadang 1000. Itu amal, bukan iman. Jadi iman itu, cahaya itu menetap dalam kalbu kita. Tapi adapun amal itu yang naik turun. Nah, maka amal ini bukan indikasi sebenarnya. Tapi penting. Bukan artinya kita nggak perlu beramal gitu ya. Jadi sekali lagi, teruslah berbuat baik, teruslah beramal soleh, karena itu juga dituntut oleh Allah, diminta oleh Allah sebagai jalan mendapatkan ridhonya. Tapi di akhir, jangan bersandar kepada amal kita. Kita laksanakan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memerintah kita untuk beramal. Mungkin itu kira-kira Oh ya, Ibu Isti. baik-baik. Mudah-mudahan bisa menjawab. Insya Allah, terima kasih Ustadz. Cukup jelas. Ternyata amal memang tidak boleh kita bersandar dengan amal, karena kalau kita bersandar dengan amal, ya kalau amal kita diterima ya Ustadz. Kalau tidak diterima sama Allah. Seperti tadi Ustadz utarakan, Iya. bersandar dengan haji, bersandar dengan zikir, iya ya, bersandar dengan apa lagi tadi Ustadz? Seperti ya dengan perbuatan-perbuatan yang lain, kita bersandar di situ mungkin tidak bisa seperti itu aja, karena kan memang sih apa namanya, diterima atau tidaknya kan memang kita, Allah yang menentukan. Baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah zikir khofi itu sudah termasuk dalam sholat, katanya Ustadz. Pertanyaannya. Cukup jelas Ustadz? Iya. Ya, cukup jelas Ibu. Pertama, kita harus bedakan zikir yang hakiki, artinya sebagai sebuah akhlak, ya. Sekali lagi kita harus samakan persepsi. Akhlak itu adalah cahaya nur yang bersemayam dalam kolbu, gitu ya. Jadi sebagaimana akhlak-akhlak yang lain. Nah, ada kalanya zikir itu memang sebenarnya adalah sebuah akhlak, sebuah makom, sebuah eh, cahaya yang bersemayam dalam diri kita. Nah, yang jadi nanti kesehariannya itu
zikir itu sudah menjadi dirinya gitu loh. Zikir itu sudah menjadi watak aslinya. Itulah yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Wala dzikrullahi akbar gitu ya. Apa namanya tadi itu aqimis sholata li dzikri gitu kan. Jadi zikir yang benar-benar tertancap dalam kolbu. Nah, tapi untuk mendapatkan ini, karena ini sebuah anugerah dari Allah, hadiah, itu nggak gampang. Gitu. Nah, maka latihannya dengan zikir yang kedua. Ya, apa? Zikir yang sebutnya sebuah praktek. Zikir yang sebuah riadoh, zikir yang sebuah proses atau treatment. Katakanlah seperti itu, yaitu zikir jahri bisa, atau zikir khafi, zikir kolbu, atau zikir-zikir yang lain. Gitu ya. Termasuk tadi ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Itu sebenarnya Allah sudah membicarakan zikir yang praktek. Untuk apa? Mendapatkan zikir yang akhlak, zikir yang hakiki. Itu zikir yang sudah menjadi sebuah cahaya. Maka apakah zikir khafi juga termasuk Merupakan dalam sholat, apa dalam namanya sholat. dalam sholat tadi gitu ya? Ya, dalam Nah, sholat. ya itu apa namanya pada prakteknya kita kan bisa menggunakan zikir yang khafi tadi ketika lagi Al-Fatihah sehingga muncul rasa khusyuk ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, artinya kan segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam, maliki yaumid arrahmanir rahim, maha kasih maha sayang. Wah, makna tentang ayat-ayat itu sehingga membuat kita tuh semakin khusyuk, semakin terbawa, sehingga lahirlah konektivitas, lahirlah sebuah ketersambungan yang itu yang kita sebut sebagai zikir yang akhlak, zikir yang terus nyambung. Itu berarti buah dari zikir khafi kan? Ya, jadi kita baca Al-Fatihah, kolbu kita terus Allah, Allah, Allah. Walaupun nggak diucapin, itu kan zikir khafi ya. Tapi mulut kita alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terus tuh kita menghadirkan rasa itu. Itu Allah, Allah. Itu kan sebenarnya prakteknya. Lama-kelamaan akhirnya muncullah sebuah akhlak yang tersambung sehingga sholat kita sebagaimana yang Allah inginkan. Wa aqimis sholata li dzikri. Sholat kita sebagaimana yang Allah inginkan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan sebenarnya nggak dalam sholat aja, dalam ibadah yang lain, gitu ya. Dalam puasa, dalam ini, itu zikir khafi sangat efektif dan luar biasa menurut saya. Dan ini satu hal yang mahal ya dalam tarekat kita. Alhamdulillah Allah kasih ini semua kepada kita melalui wasilah guru kita. Zikir jahri, zikir khafi, ini adalah alat yang sangat penting, modal yang sangat utama untuk tadi bagaimana menjadikan ibadah-ibadah kita sebuah ibadah yang hakiki yang diinginkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi betul zikir khafi itu bisa termasuk dalam praktek sholat kita untuk treatment agar kolbu kita benar-benar mendapatkan akhlak nur daripada zikir yang asli tadi. Kira-kira seperti itu, Bu Isti. Iya, iya, baik-baik. Artinya zikir kofi itu kita itu tetap tersambung ya Ustaz, tersambung dengan hati kita, tersambung dengan Allah. Iya. Tadi Ustadz ada kesadaran ketulusan ibadah kepada Allah. Kesadaran ketulusan ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kan kita sering lalai ya Ustadz, bagaimana itu caranya Ustadz untuk supaya kita selalu sadar untuk benar-benar tulus kita ini ibadah kita kepada Allah. Adakah Ustadz tipsnya supaya kita selalu lebih tulus, lebih bahwa sadarlah kesadaran kita tuh selalu seperti itu. Ya, Adakah Ustadz tipsnya ya, Mbak. untuk itu? Tentu Bu Isti, kalau saya pribadi pasti masih sangat jauh dari kata baik ya. Tentu bagaimana menerapkan akhlak-akhlak para sufi. Saya sebenarnya hanya
tukang baca aja gitu ya. Sama. Tapi belum benar-benar bisa maksimal gitulah. Tapi yang jelas bahwa para sufi lagi-lagi seperti Islam itu sebuah jalan, tarekat, tasawuf itu Islam itu sendiri maksudnya gitu ya. Jadi jangan jangan kita mengeksklusifkan istilah tarekat atau tasawuf ya. Karena eh, inti daripada Islam sendiri itu sebenarnya sebuah jalan, metode, sebuah penawar bagi siapapun. Orang yang mencintai kedamaian pasti akan mencintai tarekat tasawuf. Orang yang mencintai ketulusan, mencintai segala hal yang berkaitan dengan hati itu pasti akan mencintai tarekat gitu. Makanya dalam tarekat inilah yang diajarkan. Jadi kalau kita bertarekat malah bermusuhan malah yang lain, itu berarti jauh dari nilai-nilai tasawuf tarekat sendiri. Dan itu yang benar-benar diajarkan tentang ketulusan. Maka para sufi juga mengetahui bagaimana nih cara biar konsisten terus. Gitu ya. Seperti layaknya kita makan aja, kalau misalkan banyak yang masuk, itu bahaya gitu ya. Makan sampai ada penyakit obesitas gitu ya, keberatan. Makan kan perlu ya. Makan perlu sih perlu. Kalau nggak makan kita lemes gitu, kita nggak bisa bergerak gitu. Tapi kalau kebanyakan pun kan jadi bahaya gitu. Nah, nanti ada kalanya ketika sudah kelebihan obesitas, ada yang namanya diet gitu ya, ada yang namanya mengurangi, membenarkan pola makan gitu. Jadi seperti itulah kolbu, kalau semakin diisi dengan sesuatu yang tidak baik, maka akan menghilangkan dari ketulusan. Ya, diisi dengan akhlak-akhlak tidak baik, dengan kesombongan, dengan ria, dengan ujub, dengan ya akhlak-akhlak buruk lah. Sehingga nanti kolbu itu pusing. Kayak kita lah kalau mikir, ya, wah ini pajak naik gitu ya, kemarin harga beras naik, cabai naik, gitu kan pusing tuh. Kita udahlah, kalau lagi pusing pasti kan udahlah mau ngapain dulu kayak gitu. Walaupun setelah itu balik lagi pusing lagi gitu ya. Tapi Tidak ada kolbu habisnya. itu juga nggak ada bedanya sama. Iya, kolbu juga begitu. Jadi ada kalanya kita memberhentikan seluruh aktivitas, istirahatkanlah kolbu itu ya tadi dengan apa? Ada namanya uzlah gitu ya. Uzlah itu belum nggak harus kita ini ya, ke gunung apa ke mana gitu. Dalam kondisi yang sudah seperti zaman sekarang, cukup kita masuk ke kamar gitu ya dalam waktu sepertiga malam, atau nggak usah setengah jam aja kita sebelum tidur, sebelum bangun subuh, nanti kita bisa gunakan tuh setengah jam itu untuk merenung, tafakur tadi tuh sayrul qalbi la hadrati rabbi. Kolbi itu diajak touring, maksudnya apa? Diajak jalan-jalan, memikirkan kebesaran Allah gitu ya, memikirkan ke kehadiran Allah, memikirkan, tapi jangan mikirin yang lain, udah mikirin Allah gitu ya. Artinya hanya berduaan dalam tanda kutip gitu ya, bersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu penawar kita bisa melakukan recharge untuk menjaga ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari tasawuf ya. Sidqu tawajjuh ilallah. Melakukan ibadah, bahkan kehidupan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu mungkin salah satu lah cara untuk menjaga ketulusan kita. Itu mungkin Ibu Isti. Ya, terima kasih Ustadz atas penjabarannya semua. Ibu-ibu belum ada pertanyaan lagi sebentar. Sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin, atau masih ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan. Kalau memang sudah tidak ada, mohon untuk closing statement-nya, Ustadz, kesimpulan dari Mbak Isti, ada pertanyaan di kolom chat. ada ya? Masya Allah. Maaf Ustadz, ada. Mohon maaf. Iya. Oh iya, sebentar. Pembaca ini Ustadz, ada pertanyaan lagi sepertinya. Pembacaan dalam amaliyah TQN baik panjang pendek
makhrujul hurufnya ataupun pelafalannya yang disebabkan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Jelas, Ustadz, atau bisa aja di kolom chat? Iya, baik. Masalah tajwid ya, masalah Pembacaan dalam amaliyah TKN, baik panjang pendek, makhrajul hurufnya, ataupun pelafalannya yang disebabkan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Begitu, Ustadz, tentu pertanyaannya. untuk tajwid itu perintah di Quran dalam ayat apa ya, saya lupa bunyinya, itu warattilil Qur'ana tartila, gitu ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, maksudnya dengan hukum-hukum tajwidnya, gitu ya. Jadi yang disebutkan secara eksplisit adalah fi maqamil Qur'an, di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dalam ibadah membaca Quran, gitu ya, ibadah baca Qurannya, gitu, yaitu ketika kita lagi tadarus, lagi sholat, itu ya baca Al-Fatihah, gitu kan, lagi apa lagi, dan yang lain-lain, gitulah. Tapi selama ibadah itu bukan fi maqamil Quran, bahkan dalam fi maqamil dzikr, kita kan berarti fi maqamil dzikr ya, kita dalam makom untuk mengingat Allah. Jadi kegiatannya beda, bukan fi maqami qiraatil Quran, tapi fi maqami dzikr. Itu nggak harus berkaitan dengan kaidah tajwid, walaupun kalau kita pakai kaidah tajwid lebih bagus, jadi lebih lebih sesuai, gitu ya, tapi nggak harus. Seperti orang haid yang membaca zikir-zikir dari Quran, itu kan nggak apa-apa, karena tidak disebut sebagai membaca Al-Quran, gitu ya. Baca ayat kursi orang lagi haid, perempuan, gitu kan, itu nggak apa-apa, karena fi makomi dzikr, bukan fi makomi qiraatil Quran. Jadi kalau pertanyaan dalam amalia, tentu itu dari makom zikir ya, itu nggak apa-apa, apalagi kalau cuma lupa atau salah silap, gitu ya, khilaf, itu nggak masalah. Bahkan sengaja pun, walaupun ya lebih bagus itu pakai kaidahnya, gitu ya, pakai matnya, pakai kolkolahnya, pakai mat wajib mutasil, mat wajib munfasilnya, gitu. Itu dipakai bagus. Cuman kelamaan juga mat wajib mutasil apa 6 harokat, gitu ya. Dan yang lain-lain itu jadi mungkin karena dalam zikir itu makom apa ya? Kemesraan kita dalam tanda kutip, gitu ya. Kekhusyuan kita. Terkadang hal-hal kayak gitu tuh malah nggak terfikirkan. Bahkan kalau kita malah larinya ke situ, larinya kepada 6 harokat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diingetin, gitu loh. Kita jadi nggak menghadirkan itu kekhusyuan, jadinya malah ke sana pikirannya, gitu. Jadi eh, jawabannya nggak apa-apa, nggak masalah. Tentu yang dimaksudkan dalam amaliyah zikir itu adalah kekhusyuannya yang diutamakan, kehadiran Allahnya dalam setiap ayat-ayat yang kita baca. Tapi gimana kalau pakai tajwid? Ya lebih bagus, gitu. Nggak apa-apa. Jadi afdoliyah aja, masalah lebih keutamaan aja. Kira-kira seperti itu, Ibu Isti. Oh ya, baik. Baik, Ustadz. Terima kasih atas penjabarannya. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu, bapak-bapak? Sebentar, sebentar, Ustadz. Closing. Ustadz, Ustadz hilang ya? Baik, Ibu. Mohon untuk closing statementnya, Ustadz. Kesimpulan dari kajian Ustadz untuk malam ini. Baik. Berarti insya Allah sudah kita akhiri aja ya, Bu Usti ya. Iya, iya, Pak. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Isti, para jajaran pengurus Ibu Bella Jakarta, dan jamaah online sekalian di Jejak Mursyid pada malam hari ini. Alhamdulillah, jadi kita bisa simpulkan untuk sebuah perenungan di akhir tahun ini menuju awal tahun, dengan kita mempelajari dari kalimat-kalimat Pangarsa Abah
dalam kitabnya Miftahus Sudur fi Bayani Dzikrillahi Rahimil Ghafur. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah perenungan yang mendalam. Akhlak yang bisa kita ambil, yang pertama adalah al-yaqdhah, ya, recall, spiritual awakening, mengingat kesadaran, menghidupkan kesadaran bahwa sejatinya kita hidup di dunia itu sebentar, dan kita hidup di dunia harus berdasarkan lillahi ta'ala, yang benar-benar tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah akhlak muhasabah, ya, perenungan, evaluasi, introspeksi diri tentang apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini agar kita sempurnakan di tahun yang depan. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tisam, yaitu meminta terus pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kita sama-sama kaji. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita juga bisa mengkaji kalam pengarsa Abah di dalam kitab beliau Miftahus Sudur di kesempatan-kesempatan ilmiah selanjutnya, insya Allah. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri Ibu mungkin ya, Mungkin ditutup dengan atau doa, saya Ustaz. kembalikan. Mungkin ditutup Doa dengan langsung doa ya. penutup kajian, Ustaz. Oh ya, baik. Insyaallah kita tutup malam-malam hari dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa Amin. tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha husnul ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahu Amin. fawqa aydihim manakata fa innama yanqusu ala nafsihi wa Amin. man awfa bima ahada illallah fasayutihi ajran Amin. azima. Amin. Rabbana anzila munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin. ونفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعتصموا بحبل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh.